Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Di video kali ini, saya ingin berbagi bagaimana menggunakan preposisi dalam bahasa Inggris. Oke, ini adalah versi bahasa Indonesia. Nanti di video selanjutnya, insya Allah saya akan buatkan dalam versi bahasa Inggrisnya. Ini kenapa saya buatkan dalam versi bahasa Indonesia, minimal untuk sebagai ilmu dasar atau pengetahuan dasar bagi teman-teman yang lagi mulai belajar bahasa Inggris. Oke, we start from the simple things. Oke, preposisi atau kata depan gitu ya. Nah, bicara preposisi, ini adalah salah satu topik yang sangat sulit ya, yang sangat sulit sebenarnya, karena preposisi itu banyak sekali. Sekali lagi, preposisi itu banyak sekali. Nah, tapi di sini saya hanya menjelaskan beberapa preposisi yang umum digunakan. Biasanya dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliahan masih mendiskusikan preposisi yang umum. Oke, perkuliahan dalam tanda kutip bukan jurusan bahasa Inggris ya, non-English program. Tapi kalau yang jurusan bahasa Inggris tentunya membahas preposisinya yang lebih detail lagi. Nah, di sini adalah preposisi-preposisi yang umum kita gunakan setiap hari. Oke ya. Oke, yang pertama di sini ada kata on, ada over, ada in, ada at, ada under, ada between, ada next to, in front of, dan across. Oke, coba diulang lagi. Ini adalah yang sederhana, tapi karena nggak biasa kita ucapkan, jadi ketika diucapkan itu agak susah-susah gampang. Oke, coba ikutin saya sekali lagi. On, over, in, at. Jadi bukan at, bukan at, tapi suaranya suara tapi mulutnya dibuka, jadi kedengarannya agak gitu. Kalau dalam ilmu simbol fonetiknya seperti ini. Nah, ini dibacanya suara bunyi tapi dengan mulut yang terbuka. Oke. Jadi at, under, between, next to, in front of, atau digabung boleh in front of. In front of, across. Oke, on di atas, over juga di atas. Nanti kita jelaskan apa bedanya on sama over. In, di dalam atau di. At, di atau pada. Nanti kita jelaskan satu persatu. Under, di bawah. Between, di antara. Nah, ada bahasa Indonesia itu di antara dua orang dan di antara banyak orang itu sama menggunakan kata di antara. Misalkan Alifah berada di antara siswa-siswa. Nah, itu pakai di antara. Atau Alifah berada di antara Ashraf dan Adin. Nah, ini juga pakai menggunakan kata di antara. Nah, di dalam bahasa Inggris, antara ini antara 3 orang dan antara banyak orang itu berbeda penggunaan katanya. Oke, nanti kita diskusikan. Selanjutnya next to. Next to di sebelah. Di sebelah. Ini rumah. Di sini juga ada, misalnya di sini kamar, ini namanya next to. Ya, di sebelah. In front of, di depan. Yang namanya di depan ya di depan. Oke. Across. Nah, across ini artinya di seberang, di sisi lain. Nah, kita menggunakan kata across ini misalnya di jalan. Nah, ini adalah bangunan, ini adalah bangunan. Berarti bangunan ini across daripada bangunan yang ini. Nah, nanti kita diskusikan satu persatu. Oke, baik. Kita mulai dari preposisi yang pertama. Gitu ya.
di atas, di pada, di bawah, di antara, di sebelah atau di samping, di depan, dan di seberang atau di sisi lain. Oke, we discuss it one by one. Ya. Oke, kita mulai dari dari on. Oke, preposisi on. Kita menggunakan preposisi on. Ini kita pakai tisu ya. Yang penting jadi. Oke, pakai on. Kita menggunakan on ini berfungsi untuk pertama di atas, mengungkapkan sesuatu yang ada di atas, misalnya di atas meja, di atas plafon. Pokoknya yang nempel dengan sesuatu. Misalnya di dinding itu misalnya ada jam terus tempel di dinding. Itu namanya on the wall. Oke, saya the clock is on the wall. Di meja, di sini ada meja. Misalnya anggap aja meja ya. Oke, meja di sini ada, misalkan ada buku di sini. Ada buku. Berarti ini adalah buku ada di atas meja. Berarti the book is on the table. Oke. Nah, penggunaan preposisi ini kalau ada kata benda ya, diikuti oleh kata benda, dia selalu menggunakan kata the. Oke. Ingat, preposisi ini diikuti kata benda, dia menggunakan the. Tapi kalau di kata kerja, dia menggunakan ing. Huruf verb ditambahkan ing. Kata kerja misalnya apa namanya, speak. Kalau ada preposisi di sini, maka pakainya speaking. Itu teknisnya. Oke ya. Berarti on ini adalah langsung nempel dengan barang lain di atas meja. Ada lampu di atas plafon. Nah, berarti menggunakan the lamp is on the ceiling. Oke, the lamp is on the ceiling. Jadi selama itu menempel di atas, maka itu menggunakan kata on. Oke. Sederhana ya, itu penggunaan pertama on. Penggunaan kedua daripada preposisi on untuk digunakan di depan nama hari. Misalkan hari Senin. Senin apa? Monday. Oke, berarti hari Senin, pada hari Senin berarti menggunakan on Monday. Oke. On Monday. On Tuesday, on Wednesday, on Thursday, on Friday, on Saturday. Jadi selama ada hari menggunakan on. Yang ketiga, penggunaan on itu adalah untuk penyebutan tanggal. Misalkan sekarang tanggal 30 September. Oke, 30 September berarti it's on September the 30th. Oke, 2020. Selama ada tanggal, maka harus menggunakan preposisi on. Ingat ya, selama ada tanggal selalu menggunakan preposisi on. Oke, jadi on di sini ini saya jelaskan yang general aja ya teman-teman. Masih ada penggunaan on yang lain nanti, karena ini baru dasar. Jadi kita menggunakan dari yang penggunaan yang umum yang kita gunakan sehari-hari. Oke, on pertama di atas, yang kedua untuk sebelum menyebutkan nama-nama hari, yang ketiga adalah tanggal. Oke, tanggal. Oke. Di atas, the book is on the table. It's on Monday. Okay. I always go to school on Monday. I always go to school on Monday.
Okay, it's on September the 30th, 2020. Okay, itu adalah penggunaan on. Oke, selanjutnya ada kata tadi over. Nah, ini juga di atas teman-teman, artinya on itu adalah di atas, over juga artinya di atas. Nah, apa bedanya antara di atas yang ini sama di atas yang ini? Kalau ini di atas over ini adalah di atasnya di atas melewati. Sederhananya begitu ya. Misalnya ini ada gambar pohon. Ini pohon. Kalau guru SD saya dulu mengajarkan kalau pohon itu seperti ini. Makanya sampai sekarang gambar pohon seperti ini. Oke ya. Mungkin teman-teman punya gambar pohon yang lain. Oke, ini adalah sebuah pohon dan di sini ada burung yang terbang. Ada burung terbang. Nah, maka kita sebutkan the bird is flying over the tree. Okay? The bird atau a bird is flying over a tree. Okay? A bird is flying over a tree. Okay. A bird is flying over a tree. Atau bisa juga kalau udah jelas ada di depan kita sebutkan burung itu terbang di atas pohon. Berarti karena udah jelas burungnya, pohonnya udah jelas, ini menggunakan ini menjadi berubah menjadi the. Ini juga the. Oke. Ya, itu penggunaan over. Jadi over a tree, a bird atau the bird is flying over the tree. Nah, kalau misalnya burungnya hinggap di atas pohon. Nah, lagi hinggap di atas pohon, nah itu namanya on. A bird is on the tree. Karena dia lagi hinggap di atas pohon. Tapi kalau terbang melewati, nah itu namanya burung terbang di atas pohon. Itu pakai kata over. Bukan the bird is flying on the tree. Tapi menggunakan kata over. Oke ya. Itu yang over. Oke, selanjutnya ini papannya kecil. Jadi kita maksimalkan papan kecil ya. Oke, selanjutnya penggunaan kata apa tadi? Kata in. Oke, in. Preposisi in, di. Bisa juga artinya pada. Oke ya. In ini artinya di dalam. Namanya dalam ya di dalam. Di dalam kantong, di dalam kardus, di dalam plastik, di dalam tas. Itu selalu menggunakan kata in. Misalnya, my storybook is in the bag. My storybook is in the bag. Okay, my storybook is in the bag. Is in jadi is in, it's okay. My storybook is in the bag. Jadi buku cerita saya ada di dalam tas. Di dalam tas, di dalam hati, in my heart. Okay? I put your names, I save your names, I keep your names in my heart. Jadi pakai kata in karena ada di dalam. Oke. Yang kedua, penggunaan in ini artinya di tapi misalnya di Bekasi, di Jakarta, di Lombok, nah itu menggunakan kata di untuk menjelaskan sebuah tempat yang general. Oke, ingat ya, menjelaskan tempat yang umum, yang kalau kita nyari itu masih nyasar-nyasar, itu namanya di. Misalnya di Bekasi luas. Oke, nah itu penggunaan kata di. Misalnya I live in Bekasi. I live in Bekasi. Saya tinggal di Bekasi. Jangankan Bekasi,
RT pun pakai in karena satu RT itu masih general. Oke, nyari alamat dalam satu RT itu nggak mudah teman-teman. Nah makanya sesuatu yang masih umum belum clear tempatnya maka menggunakan in. Oke ya. Nanti terus untuk menjelaskan tempat yang udah spesifik menggunakan apa? Nah nanti ya. Oke, itu di. Selanjutnya penggunaan in yang ketiga. Penggunaan in yang ketiga untuk apa namanya, sebagai kata depan untuk bulan, tahun. Nah, jadi in yang ketiga ini artinya pada. Ya, pada ya. Misalnya pada bulan. Untuk bulan tahun. Oke, jadi menggunakan in juga. Bulan tidak ada tanggalnya. Tadi ingat kalau ada tanggalnya pakai on. Kalau tidak ada tanggalnya pakai in. Contohnya in October. In October. In January. In March. Jadi pakainya in. Atau pakai tahun, nama tahun. Misalnya 1998. Nah, 19. Nah, menyebutkan nama tahun juga itu jangan misalnya 1998. Enggak seperti itu. Jadi sebutan tahun itu ambil dua-dua. 1998. 19 apa? 19. 98, 98. Berarti tahun 1998 artinya 1998. Oke, 1998. Saya 2020. Nah, ini penyebutannya bisa 2020 atau 2020. Ya boleh ya. Oke, jadi di depan nama tahun selalu menggunakan in. In 1998. In 2020. Nah, ini menggunakan pakai in. Atau bulan dan tahun. Oke, bulan dan tahun misalnya September. Oke. Nah, ini ada bulan dan tahun. Jadi pakai in. In September 2020. In September 2020. Jadi menggunakan in. Kalau ada tanggalnya berarti menggunakan apa? On. Oke. Nah, itu sederhananya. Oke, yang ketiga. Yang ketiga adalah at. Sederhananya at ini adalah lawan dari in. Ya, ingat ya. At ini lawan dari in. Walaupun ada beberapa penggunaan yang beda. Penggunaan yang pertama di untuk tempat, untuk alamat. Tadi in juga di. Ingat bedanya apa tadi? In itu untuk yang general, untuk masih luas. Kalau kita Oke. Selanjutnya kita preposisi selanjutnya adalah at. Oke. At ini hampir mirip dengan penggunaan in, tapi bedanya apa? Kalau at ini tempatnya menerangkan tempat atau di depan sebuat alamat yang sudah spesifik, yang sudah detail, yang sudah jelas tempatnya. Itu pakai at. Kalau tempatnya masih luas, masih general, masih belum spesifik, maka kita menggunakan apa? In. Oke, good. Di misalnya stasiun Bekasi. Stasiun Bekasi sudah jelas apa belum jelas tempatnya? Masih umum apa udah khusus? Udah khusus. Maka at itu stasiun Bekasi itu menggunakan kata at. Berarti at Bekasi
railway station. At Bekasi railway station. Karena stasiun Bekasi itu udah jelas. Ketika teman-teman dikasih tahu sama orang, ketemu di mana? Di stasiun Bekasi. Nggak mungkin ke tempat lain, pasti walaupun nanya-nanya, tapi ujung-ujungnya ke stasiun Bekasi. Udah jelas. Oke ya, itu pakai at. Di. Yang penggunaan at yang kedua adalah untuk waktu atau jam. Ya, di depan kata waktu atau jam ya. Misalnya I met him at 7. I met him at 7. Itu karena baterainya mati. I met him at 7. Jadi ada jam 7. Jadi pakainya at. Jangan bilang begini, I met him clock 7. Nah, karena clock itu adalah jam. Oh, berarti jam 7 itu adalah clock 7. It's not that. It's not like that. Tapi adalah menggunakan pakai at. I met him at 7. Gitu ya. Nah, itu untuk jam. Selalu pakai at. Oke, itu preposisi at. Selanjutnya between. Between itu artinya di antara. Nah, ingat yang saya bilang di awal tadi, di antara ini ada dua. Ya, ada dua. Kalau dalam bahasa Indonesia, mau di antara orang banyak atau di antara orang dua, ada 3 orang. Nah, di tengah-tengah itu namanya di antara. Nah, dalam bahasa Indonesia ini tidak ada perbedaan. Oke, tidak ada perbedaan. Tapi dalam bahasa Inggris ada perbedaan. Oke, between. Between ini digunakan untuk menjelaskan sesuatu yang ada di antara dua. Nah, di antara dua ya. Misalkan ada 2 orang, ada 3 orang. Oke. Di sini Alifa, di sini Adin, di sini Ashraf. Ya, ada Alifa, ada Adin, ada Ashraf. Adin berada di tengah-tengah. Nah, kita menyebutkan Adin ini ada di antara Alifa dan Ashraf, itu menggunakan kata between, di tengah-tengah. Berarti misalkan kalimatnya Adin is Adin is standing between Alifa and Ashraf. Nah, ini diantara Adin is standing, Adin sedang berdiri between diantara Alifa dan Ashraf. Jadi menggunakan diantara dua itu pakai kata between. Itu diantara. Bagaimana kalau diantara banyak orang? Nah, misalnya dalam satu kelas itu ada 40 orang, ada 30 orang misalnya. Terus di situ ada Alifah di antara mahasiswa itu. Maka kita sebutkan Alifah is among. Oke. Jadi di antara banyak orang itu menggunakan kata among. Alifah is among the student. Alifah is among the student. Jadi Alifah, ada Alifah di tengah-tengah murid-murid itu. Kalau di antara dua menggunakan kata between. Oke. Selanjutnya preposisi under. Oke. Under. Under itu di bawah. Ya di bawah, yang namanya di bawah ya pasti
di bawah sesuatu, misalnya di bawah kolong meja, di bawah buku, pokoknya di bawah. Oke. Misalnya penggaris ada di bawah buku, posisinya ini buku, nah di bawah buku ini ada penggaris. Oke, ya anggap aja gitu ya gambarnya. Oke, saya dulu nggak masuk kelas lukis, jadi gambarnya ya lumayan jelek. Oke ya. Nah, anggap aja ini buku, di bawahnya ada penggaris. Maka a ruler is under a book. Tapi kalau udah jelas, misalnya penggaris itu ada di bawah buku, maka menggunakan kata apa tadi? Kata the. Oke, ini dirubah menjadi the. Ya. Tapi kalau belum jelas, misalnya ada sebuah penggaris di bawah buku. Nah, nggak spesifik bendanya yang disebutkan, buku yang mana dan penggaris yang mana, itu menggunakan kata menggunakan atau en. Oke, nanti dulu materi selanjutnya. Oke ya, jadi under itu artinya di bawah. Pokoknya selama di bawah, mau nempel mau nggak nempel, itu di bawah. Oke, under. Oke, selanjutnya penggunaan kata apa tadi? Next to. Oke ya, 3 lagi ya. Next to. Next to berarti di sebelahan, nempel langsung. Di sebelahan yang menempel langsung, itu namanya menggunakan kata next to. Misalnya teman-teman tinggal di kosan. Nah, ruangan saya, is next to. Kalau ada pertanyaan kok selalu ada is, penggunaan to be semua sih, karena tidak ada kata kerja. Kalau tidak ada kata kerja, menggunakan be. Be itu ada am, ada is, ada are. Nah, nanti materi yang lain kita jelaskan. Oke, my room is next to Aim's room. My room is next to Aim's room. Jadi ruangan saya is next to Aim's room. Di samping atau di sebelah ruangannya si Aim. Untuk kepunyaan, nama orang, apostrof, koma yang di atas nih terpetik, dikasih S, baru sebutin bendanya. Aim's room, bukunya Aim's book. Rumahnya Aim's house. Jadi Aim, nama orang adalah Aim, tambahkan bunyi S-nya, Aim's, ya. Nanti kepunyaan. My room is next to Aim's room. Jadi yang sebelahan langsung ya. Rumah saya ada di sebelah rumahnya si Nur. My house is next to Nur's house. Nah, itu ya, di sebelahan. Oke, next. Penggunaan kata in front. In front of. Nah, in front ya di depan. Nah, tinggal diganti saja. Misal next to menjadi in front. Ruangan saya ada di depan ruangannya Aim's. Berarti my room is in front of Aim's room. Atau my house is in front of Aim's house. Jadi in front of di depan. Ya. Yang terakhir across. Across itu artinya di seberang. Across itu artinya di seberang, di sisi lain. Misalnya di sini ada jalan besar. Di sini ada rumah sakit, misalnya hospital. Di sini ada kantor polisi, police station. Ini adalah jalan raya. Oke. Ada rumah sakit, di seberangnya ada kantor polisi. Maka kita sebutkan the hospital is across
is across the police station. Oke, itu ya. The hospital is across the police station. Jadi di seberang kantor polisi. Nah, itu penggunaan preposisi across. Ya. Nah, bedakan dengan in front. Sebenarnya dalam bahasa Indonesia oke-oke aja. Misalnya kita sebutkan rumah sakitnya ada di depan kantor polisi. Nah, tapi penggunaan tepat dalam bahasa Inggris karena dia ada di sisi lain. Mungkin kalau di Jakarta atau di Bekasi itu jalannya harus mutar jauh lagi untuk menuju ke sisi lain itu. Nah, maka menggunakan kata across. Kalau di depan, ya saya di sini ada di depan, in front of me, gitu ya. Itu penggunaan kata preposisi in, on, over, in, at, next to, between, in front of, dan across. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas, boleh komen di bawah. Oke, boleh komen di bawah. Nanti atau ada masukan-masukan mengenai video-video ini, boleh juga kasih masukan di bawah. Oke, next time I will try to make English versions, so it will be learning media for global students. Oke ya. Tapi ini hanya khusus buat orang-orang yang lagi anak-anak Indonesia yang lagi mulai belajar level dasar. Oke ya. Kalau saya jelaskan bahasa Inggris yang level dasar juga nanti tambah bingung. Oke. Terima kasih. Minta masukannya dan don't forget to subscribe my videos. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.